Kumpul lur, kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini dia nih menu yang spesial lagi ya lur. Kali ini udah ada daun pisang dan kalian udah tau lah kali ini kita akan ngapain ya. Bikin papais atau pais ya, atau pepes ya kalau kata orang Indonesianya. Ini aku bikin pepes oncom khas Sunda. Ini rasanya enak banget, juara banget, autentik khas Sunda. Apalagi ini dikolaborasikan ya dengan nasi hangat ya, jadi lauk pauk enak banget bikin boros nasi ini lur. Dan ini rekomendasi wajib kalian coba ya lur, karena ini bener-bener autentik dan nampol abis. Nah, ini yang udah matangnya bisa kalian lihat ya. Ini aduh eksotis banget ya, autentik dan wangi. Rasanya juga autentik, gurih, bikin nagih. Dan langsung aja biar kalian bisa recook di rumah ya, membuatnya di rumah. Yuk langsung aja gaskin gaspol aja yuk. Dilanjut yuk. Langsung aja kita sediakan untuk bintang utamanya. Ini dia nih, aku pakai satu papan oncom yang besar, oncom Bandung ya. Ini aku pakai kira-kira ini ada seperapat sampai 400 graman ya kalau nggak salah. Ini aku akan potong-potong seperti ini. Kemudian kalau udah dipotong-potong seperti ini, aku akan bakar ya, atau dipanggang sampai mengeluarkan aroma yang khas dan juga sampai sedikit berubah warna ya. Langsung kita sisihkan aja kalau udah dipanggang atau dibakar ya. Ini kita langsung aja sediakan untuk bahan selanjutnya. Ini 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Aku juga pakai untuk 2 butir kemiri dan 1 ruas jari dari kencur atau cikur ya. Kalian boleh ganti dengan jahe kalau nggak suka kencur ya, atau cikur. Ini kita akan ulek-ulek sampai halus ya lur. Kalau kalian gak ada ulekan, boleh kalian blender ya, atau disik-sik aja gak masalah. Tapi karena ini ada kemiri dan juga si kencur, jadi harus diulek, dihalusin ya lur. Ini kita akan ulek-ulek sampai halus seperti ini. Kemudian langsung aja kita sediakan untuk bahan selanjutnya. Ini aku pakai 8 buah cabai merah keriting ya. Ini kita akan potek-potek ya, biar mudah untuk diuleknya. Kalau udah halus, kita sisihkan aja untuk bumbunya. Sediakan untuk bahan selanjutnya. Ini untuk aromatiknya aku pakai 3 batang serai ya. Aku akan geprek-geprek biar pipih dan keluar untuk aromanya. Kemudian aku akan potong-potong kecil-kecil seperti ini. Bisa kalian lihat ya lur. Dan kemudian kita sisihkan aja. Sediakan untuk bahan selanjutnya. Ini aku pakai untuk lengkuas, aku pakai 1 ruas jari kira-kira. Aku akan potong-potong kecil-kecil seperti yang kalian lihat ya, seperti ini. Aku juga akan sediakan untuk 1 buah cabai merah besar. Aku akan potong-potong iris-iris kecil-kecil, serong-serong seperti yang kalian lihat ya lur. Seperti ini kita akan potong-potong. Dan ini kalau udah dipotong-potong, kemudian kita akan sediakan untuk bahan selanjutnya. Aku pakai 1 buah tomat merah. Ini biar ada seger-seger asam manisnya. Ini aku akan iris-iris juga seperti ini. Aku juga akan tambahkan secukupnya untuk daun salam ya lur, dan juga 3 buah untuk cabai merah domba, rawit domba seperti ini. Aku akan potong-potong ini biar ada rasa pedas-pedasnya ya. Kalau kalian suka lebih pedas lagi, boleh ditambahkan lagi, tapi aku akan 3 biji aja ya lur, karena yang suka pedas nggak banyak, cuma aku dan beberapa orang aja. Ini kalau udah diiris seperti ini, kemudian kita sediakan wajan dan juga minyak goreng sedikit ya untuk menumis. Kita panaskan. Ini untuk si bumbu yang udah kita halusin sebelumnya, kita akan ambil ya lur, dan kita akan tumis-tumis sampai harum mewangi di wajan yang udah kita minyak tadi ini nih. Oke, kita akan tumis sampai harum mewangi dan biar tidak langu tentunya. Dan jangan lupa untuk digoreng-goreng, diaduk-aduk ya, biar tidak gosong untuk bawahnya ini, si bumbunya ini. Ini udah cukup harum mewangi ya. Kemudian langsung aja kita sediakan untuk bahan selanjutnya. Ini
Untuk si oncom yang udah kita bakar atau panggang ya, diganggang, ini kita akan ulek-ulek sampai halus ya lur untuk si oncomnya ini. Ini aku pakai oncom Bandung ya lur. Kalau kalian gak ada oncom Bandung boleh pakai oncom yang lainnya. Dan boleh pakai tempe juga gak masalah ya. Tapi dengan oncom ini lebih gurih, lebih autentik banget. Ini kita akan ulek-ulek sampai hancur ya. Ini seperti ini. Bisa kalian lihat ini mudah banget ya untuk menghancurinnya. Boleh pakai tangan tapi biar estetik ya. Jadi aku diulek-ulek aja seperti ini. Nah kalau udah hancur seperti ini langsung aja kita masukkan ke dalam wajan berisi tumisan si bumbu yang udah kita tumis sebelumnya. Tapi sebelumnya kita masukkan untuk lengkuas ya. Dan juga masukkan untuk si oncom yang udah kita hancurin tadi. Ini langsung kita akan aduk-aduk biar tercampur rata ya, tercampur baur dengan paripurna. Ini untuk si oncom dengan si bumbu yang udah kita tumis sebelumnya ini. Seperti ini ya lur. Nah kalau udah seperti ini langsung aja tambahkan sedikit air ya biar nggak terlalu kering. Aku tambahkan juga untuk seasoningnya 1 sendok makan untuk garam, 1 sendok teh untuk kaldu bubuk merek apa aja, rasa apa aja boleh-boleh aja, 1 sendok teh untuk gula merah ya lur. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur baur. Kalau kalian suka manis lagi boleh ditambahkan lagi untuk gula merahnya ya lur. Ini jangan lupa untuk dicek koreksi rasa kalau udah pas untuk gurihnya semua rasanya. Ini kemudian masukkan untuk cabai merah yang udah kita iris-iris ya, si cabai merah besar. Kalau udah seperti ini kita sisihkan aja langsung ya. Langsung kita akan ke proses selanjutnya yaitu pembungkusan atau pemepesan. Ini kita sediakan untuk 2 lembar daun pisang ya lur. Ini kemudian kita masukkan untuk bumbu-bumbu ya aromatiknya seperti daun salam, serai, tomat dan juga cabai rawit kalau suka pedas ya lur. Kita langsung masukkan untuk si oncom yang udah kita olah sebelumnya. Ini langsung masukkan untuk secukupnya aja ya lur. Ini jangan terlalu banyak, pokoknya sampai dapat dibungkus aja. Nah ini dia nih, kalau udah dimasukin seperti ini kemudian langsung aja kita akan lipat-lipat bungkus-bungkus seperti ini ya. Bisa kalian lihat ya lur. Untuk pembungkusannya ini seperti ini aja. Kemudian kita akan tusuk untuk sisi sama sisinya biar cangkem ya kalau kata orang Sunda, atau terkunci biar nggak ambiar ya lur. Nah seperti ini. Aku yakin untuk pembungkusan kalian pasti lebih rapih lagi ya. Tapi ini aku udah cukup lah ya. Dan ini kalian dapat rapihkan ya lur ujung-ujungnya seperti ini kalau terlalu lebat ya. Dan ini dia nih lur untuk pepes oncom yang udah kita bungkusin. Kita akan bungkusin lagi ya lur sampai semuanya terbungkusi untuk si pepes oncomnya ini. Nah aku sambil untuk membungkusi pepes oncom ini atau si papais oncom ini, aku akan menyapa kalian dulu di rumah karena aku sampai lupa. Hai dulu di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Khususnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim, semoga betah di sini. Bagi kalian yang belum subscribe, like dan komentarnya, jangan lupa untuk subscribe, like dan komentarnya. Aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku tentunya ya lur. Dukung support channel ini untuk lebih berkembang, lebih maju lagi. Karena tanpa dukungan, tanpa support kalian, channel ini bukanlah apa-apa lur. Langsung aja kita dilanjut untuk pembungkusannya ya lur. Ini dia nih untuk pembungkusannya yang udah aku bungkus. Ini pembungkusan yang keberapa ya, aku lupa. Pokoknya ini udah mau selesai ya lur untuk pembungkusannya. Dan ini untuk pembungkusan terakhir ya, aku perlihatkan seperti ini. Nah kita sediakan untuk 2 lembar daun pisang seperti ini. Masukkan untuk rempah-rempah aromatiknya ya, seperti daun serai, salam dan juga tomat. Ini aku juga masukkan untuk si oncom yang udah kita olah sebelumnya ya lur. Masukkan ini untuk si oncomnya itu sesuai, opsionalkan aja ya, yang penting dapat dibungkus. Dan ini kita langsung lipat bungkus-bungkus ya untuk si pepesnya ini. Ini untuk pepesan terakhir ya lur. Dan setelah ini kemudian kita akan lanjut ke proses selanjutnya aja biar nggak terlalu lama ya lur. Langsung aja ini kita tusuk-tusuk ya, kita kunci ini untuk sisi sama sisinya seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Dan ini cantik banget tuh, jadi lebih bagus ya. Dan langsung aja kita sediakan dandang ya, dan masukkan
air 1 gayung, dan juga masukkan juga untuk si pepes oncom yang udah kita bungkusin. Kita akan kukus kurang lebih selama 20 menit. Kalau udah 20 menit udah dikukus, kita buka aja ya. Aduh, ini ngacurucut ya untuk si airnya. Seperti ini, dan si pepes oncomnya ini udah berubah warna ya untuk si kulit daun pisangnya. Dan ini udah matang ya lur. Dan kemudian kita akan ambil aja satu demi satu ya, dan dapat kita sajikan ke dalam piring saji. Ini dia nih, dan ini untuk bentuknya lumayan ya. Untuk pembungkusannya sekarang jadi lebih bagus lagi untuk pembungkusan si pepesan ala aku ini. Dan ini pepes oncomnya, dan jadi 7 ya, 7 bungkusan kurang lebih. Dan kemudian ini dalur untuk pepes oncom khas Sundanya. Langsung aja kita akan unboxing ya. Kita akan sampel buat kalian dulu di rumah. Ini dia nih. Wow, masya Allah tabarakallah, ini harum wangi untuk pepes oncomnya, dan warnanya cantik banget ya, autentik, eksotis banget untuk si pepes oncom ini. Masya Allah tabarakallah, ini harumnya aduh paripurna pal. Dan kemudian kita cek koreksi rasa, ini ada gurih, bikin lagi ada pedes-pedesnya ya lur, dari si cabai rawitnya yang udah aku sediakan, dan bisa kalian lihat untuk cabai rawitnya. Dan ini bener-bener cocok banget dihidangkan dengan nasi hangat ya, jadi lauk pauk. Aku jamin ini bakal bikin boros nasi, dan wajib kalian coba pokoknya di rumah. Dan aku akan akhiri ya, karena aku juga belum bikin nasi ini. Jadi aku akan cukupkan untuk video kali ini sampai di sini, karena aku mau bikin nasi terlebih dahulu ya lur. Dan ini aku rekomendasiin 100% buat kalian coba ya, karena wangi, rasanya itu paripurna, eksotis banget ya. Oke, terima kasih buat dulur-dulur yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, murah rezeki, sukses selalu dimanapun kalian berada. Dan aku akhiri untuk video kali ini sampai di sini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.